Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 kelas Alproi 2 akan mempresentasikan tugas proyek UAS berupa membuat game Night Tour dengan bahasa pemrograman Java. Anggota kelompok kami terdiri dari Anggun Pratiwi dengan NIM akhir 045, kemudian saya sendiri Anissa Saura dengan NIM akhir 049, dan Adiat Maatmaja dengan NIM akhir 061. Selanjutnya, deskripsi dari game ini sendiri yang merupakan sebuah permainan yang melibatkan gerakan kuda dalam permainan catur, di mana kuda akan digerakkan ke setiap petak di papan catur tepat satu kali. Aturannya mengikuti gerakan kuda dalam catur, yaitu membentuk huruf L. Pertama-tama, di sini ada kode untuk GUI yang fungsinya adalah untuk menampilkan aplikasi kepada pengguna agar dapat diakses dan dimainkan gamenya. Untuk penjelasannya, ada kode JFrame, frame sama dengan new JFrame. Ini baris satu baris, yang fungsinya untuk membuat jendela utama aplikasi. Kemudian tadi dibuat objek frame dan digunakan untuk kode kedua, yaitu frame titik get content pane kurung titik set background bla bla bla. Fungsinya untuk mengatur warna latar belakang jendela. Kemudian ada set layout untuk mengatur tata letak antar komponen dalam pixel. Ada juga set minimum size untuk mengatur ukuran minimum jendela. Set location relative to null menampilkan jendela di tengah layar saat aplikasi dibuka. Selanjutnya ada set default close operation. JFrame.ExitOnClose ini fungsinya untuk membuat program berhenti saat jendela aplikasi ditutup. Kemudian untuk membuat panel yang menampung papan catur, di sini ada JPanel board container sama dengan new JPanel. Buka tutup kurung, buka kurung tutup kurung. Kemudian untuk mengatur layoutnya, di sini ada board container set layout, new grid back layout. Fungsinya untuk mengatur layout grid fleksibel untuk menyusun kotak pada papan catur. Kemudian ada set OPQ false, mengatur background panel transparan agar background utama dapat tetap terlihat. Dan set title Night Tour menetapkan judul dari jendela aplikasi. Nanti pada bagian akhir ada 3 baris kode ini. Yang pertama frame pack, fungsinya untuk menyesuaikan ukuran frame dengan ukuran komponen di dalamnya. Juga ada set location relative to null, memposisikan frame di tengah layar. Dan set visible true, yang fungsinya untuk menampilkan frame di layar dan menandakan bahwa aplikasi sudah siap untuk digunakan oleh user. Nah, kami membuat 2 mode permainan. Yang pertama, catur normal, dan yang kedua, night tour. Nah, untuk catur normal, ini diibaratkan dengan choice sama dengan 0. Nah, di mana ini user bisa memilih mode permainan antara 2 mode tadi, dan pilihan ini disimpan dalam variable choice. Sedangkan object board dibuat dari kelas papan, nanti ada kelas sendiri, penjelasan berikutnya. Nah, ini juga menerima parameter berupa jenis mode permainan. Yang pertama chess atau papan untuk catur biasa dengan bidak lengkap. Jadi untuk permainan catur normal tadi,
dan Night Tour, papan khusus untuk menampilkan pergerakan kuda yang harus mengunjungi semua kotak tanpa mengulang langkah. Tentunya juga ada tombol restart pada file main Java. Di sini ada cpanel, tadi fungsinya untuk membuat panel kosong untuk tombol restart di sini. Kemudian ada add action listener yang berfungsi untuk memanggil fungsi board restart night tour di bawah nanti. Kemudian ada restart night tour sendiri untuk mengatur ulang pergerakan kuda pada papan dan border layout south di bawah. Itu fungsinya untuk menempatkan panel di bagian bawah jendela. Untuk bagian berikutnya di sini ada deklarasi variabel di file papan Java. Jadi ini adalah kelas untuk papan mengextend ke cPanel yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertama di sini ada deklarasi ukuran untuk setiap peta, yakni 100 pixel. Kemudian ada deklarasi untuk jumlah baris dan kolomnya dengan variabel locals dan rows. Ukurannya standar 8x8 peta. Kemudian ada deklarasi array untuk bidanya. Kemudian juga ada public bida ini nanti dari array bida. Kemudian ada input untuk mengambil input nanti dari user. Kemudian ada variabel untuk mode game juga hasilnya di game mode ini untuk menyimpan mode permainan. Knightor solution untuk menyimpan solusi dari Knightor. Knightor getting logic untuk objek yang menjalankan logaritmanya nanti. Dan tour starter ini menandai apakah turnya sudah dimulai atau belum. Di bagian berikutnya ada konstruktor untuk kelas papan. Jadi di sini ada this.game mode-nya sesuai yang disebutkan sebelumnya untuk menentukan mode permainannya. Kemudian ada preferred size-nya, dan ini dimensinya sesuai dengan calls dan rows-nya tadi yang sudah dideklarasikan. Kemudian di sini ada Katy Logic equals new Knightor ini untuk menginisialisasi objek Knightor. Kemudian ada juga add mouse listener ini menambahkan invariant listener untuk menangkap input awal dari user. Ini berupa klik mouse pada peta yang ditentukan nantinya. Kemudian di sini ada handler untuk input mouse tadi yang berupa klik. Pertama di sini ada metode Knightor mouse preset FEVT ini untuk menangani klik mouse. Di bagian ini ada private void Knightor mouse press. Di sini ada bagian untuk menghitung baris dan kolom dari posisi klik. Di sini ada integer call sama row ini fvt.getX sama fvt.getY per ukuran petanya. Kemudian ada metode find tour call row untuk mencari solusi yang sesuai. Ada juga pengecekan if di sini apabila tidak ada solusi yang ditemukan, ini akan ditampilkan dialog peringatan bahwa tidak ada ditemukan solusi dari titik awal ini. Kemudian di sini ada repaint ini untuk menggambar hasil ke papan. Oke, bagian berikutnya di sini ada fungsi restart. Fungsi restart ini digunakan di file main sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada public void restart night door. Ada konstruktornya this.night door solution dan this door started. Kemudian di sini ada notifikasi kepada user berupa informasi bahwa papan telah di reset. Jadi fungsi ini nantinya mengembalikan papan ke keadaan awal. Dan setelah dikembalikan dan dimunculkan dialog berupa papan telah di reset, nantinya papan akan digambar ulang ke papan dengan fungsi repaint. Kemudian di sini kita ada fungsi untuk menggambar papan, yakni paint component. Paint component graphic sheet ini untuk menggambar kotak-kotak yang ada pada papan. Warnanya nantinya beda untuk kotak yang gelap dan terang. Di sini juga ada pengecekan apabila tour solusinya
tersedia dan sudah dimulai turnya, maka dipanggil fungsi Dragonite Solution untuk menggambar solusinya. Oke, di sini ada fungsi untuk yang tadi dijelaskan ada Dragonite Solution. Di sini ada path yang berbentuk array. Ini untuk menyimpan langkah-langkah perjalanan kuda. Kemudian di bagian bawah ini ada set color red, kemudian set stroke, dan ada looping for di sini di bawah 1 sampai 64 ini untuk menggambar garis-garis antar langkah nantinya. Jadi garisnya nanti berwarna merah gitu, yang menghubungkan setiap langkahnya. Selanjutnya dari fungsi menggambar solusi ini tadi ya, ada set font tulisan angka nantinya, urutan angka untuk setiap langkah yang dihubungkan oleh garis tadi. Di sini nanti ditampilkan urutan angka dari 1 sampai 64 sesuai langkahnya. Kemudian di bagian bawah ini ada try image guide image ini untuk menggambarkan gambar kuda. Jadi gambar kuda nanti ditambahkan di posisi langkah pertama dan untuk ke langkah berikutnya itu disambungkan dengan garis merah yang tadi dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada angka-angka yang menunjukkan urutan langkah. Nah, kemudian kita akan masuk ke kelas bidak dan juga kuda. Jadi kelas bidak itu merupakan superkelas atau kelas induk yang mempresentasikan semua jenis bidak di dalam permainan catur ini. Nah, kelas ini akan menyimpan atribut penting seperti posisi, warna, dan juga nama bidaknya. Selain itu, fungsi utama dari kelas bidak ini adalah memuat gambar inputan yang di sini adalah pieces.hd yang nanti akan dipotong sprite berdasarkan skala sheet scale dan terakhir akan menampilkannya di papan menggunakan metode paint. Nah, sedangkan untuk kelas kuda sendiri adalah turunan dari bidak yang mempresentasikan bidak kuda itu sendiri. Jadi kelas ini akan mengambil gambar sprite yang telah dipotong-potong dari kelas bidak tadi menggunakan metode get subimage dari sheet yang diwarisi oleh kelas bidak tadi. Nah, ini nanti menyesuaikan sprite berdasarkan warna dan juga mengubah ukurannya agar sesuai dengan ukuran peta dari papan itu. Nah, selanjutnya ada fungsi connector. Nah, konstruktor connector ini digunakan untuk menginisialisasi papan solusi, jadi solusi untuk connectornya sendiri, yang menyetel nilai awal dengan ukuran board size kali board size, yang di sini adalah 8x8, dan menyiapkan struktur data yang dibutuhkan untuk algoritma utama dalam mencari solusi nantinya. Nah, selanjutnya juga ada fungsi find tour. Nah, fungsi di samping ini adalah titik masuk utama untuk melakukan pencarian solusi dari connector ini. Ini akan menginisialisasi semua sel yang ada pada papan dengan nilai -1 yang menunjukkan bahwa kolom itu belum pernah dikunjungi oleh kuda. Kemudian dia akan menerima input yang menandai posisi awal kuda berupa start X dan start Y sebagai langkah pertama di C1. Nah, lalu jika soft KT util berhasil menemukan tour yang lengkap, fungsi ini akan mengembalikan papan yang berisikan solusi. Jika tidak, ia akan mengembalikan papan 1x1 di tiap petanya dengan nilai -1 yang nanti menunjukkan bahwa untuk algoritma input di saat itu tidak memiliki solusi. Nah, selanjutnya adalah fungsi solve KT util. Ini merupakan
fungsi inti rekursif yang mengimplementasikan algoritma Knextur dengan heuristik Warnsdorf. Nah, algoritma ini akan mencoba semua langkah dari X, Y secara rekursif, lalu jika total move count lebih besar daripada total kotak, maka tour ini akan selesai dan mengembalikan nilai true. Nah, fungsi ini bekerja dengan menghitung langkah aman, lalu mengurutkannya berdasarkan derajat kebebasan terkecil, dan mencoba langkah secara berurutan. Jika solusi ditemukan, fungsi ini akan mengembalikan nilai true, dan jika tidak, fungsi ini akan melakukan backtrack dari Nah, selanjutnya adalah fungsi getDegree. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah langkah yang valid dari posisi X dan Y pada papan catur. Fungsi ini akan menjelajahi 8 kemungkinan arah gerakan kuda, dan setiap arah ia akan memanggil fungsi isSafe untuk memeriksa apakah angka tersebut valid, berada dalam batas papan, dan belum pernah dikunjungi sama sekali. Nah, nilai yang dikembalikan dari fungsi ini merupakan nilai derajat kebebasan dari posisi tersebut yang nantinya akan dikirim dan digunakan oleh logika utama solvekate util. Nah, terakhir ada fungsi isSafe. Jadi, fungsi ini berperan sebagai pengecek validitas langkah. Fungsi ini nanti memastikan bahwa pergerakan kuda yang dengan input X, Y berada dalam batas papan dari 0 hingga board -1. Berarti, dan belum pernah dikunjungi sebelumnya. Yang ini tiap petaknya akan ditandai dengan nilai 0 -1 maksudnya dalam matrix solution. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan demo terhadap minigame Knextur ini. Pertama kita mulai run, lalu akan muncul petunjuk untuk cara memulai permainan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita harus memencet salah satu petak dari semua petak catur yang ada. Misalnya saya memilih di petak kedua paling atas. Nah, lalu algoritma akan menentukan geraknya kuda untuk mengelilingi seluruh petak catur. Jika ingin memulai kembali, pengguna bisa memencet restart tour, tombol restart tour. Nah, nantinya papan akan di reset. Nah, kita bisa melakukan terus-menerus, dan algoritma ini tergolong cukup cepat dalam mencari solusi Knexturnya. Sekian dari saya. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok 16 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.